Baik teman-teman, untuk langkah awal kita siapkan bahan untuk toppingnya, yaitu 70 gram atau 70 ml susu cair, kemudian perasa susu sebanyak 1/4 sendok teh, ada 1 sendok makan terigu, 1 kuning telur, dan gula pasir 2 sendok makan. Di sini saya ganti dengan gula stevia sebanyak sekitar 5-6 bungkus. Kemudian kita untuk bahan rotinya ada 250 gram tepung gandum, 1 sendok teh ragi, 5-6 bungkus gula pasir atau sekitar 2 sendok makan gula pasir, tadi maksudnya stevia. Kemudian ada kentang yang rebus yang sudah dihaluskan 50 gram, ada susu cair 85 gram, dan 1 butir telur. Kita buat biangnya dulu untuk roti, yaitu kita masukkan 1 sendok teh ragi ke dalam susu hangat sebanyak 85 ml. Kemudian kita tambahkan gula stevianya 5-6 bungkus. Lalu kita aduk-aduk sampai gula larut dan kita sisihkan. Kita tunggu sekitar 5-10 menit agar raginya berbuih. Kalau ragi berbuih menandakan dia masih aktif dan bagus. Selanjutnya kita buat topping dari roti gandum ini. Kita masukkan 1 butir kuning telur yang kita tambahkan gula stevia sebanyak 5-6 bungkus. Ini sebagai pengganti dari gula pasir. Kalau gula pasir sebanyak 2 sendok makan. Kemudian kita tambahkan perasa susu 1/4 sendok teh saja. Teman-teman bebas ya menggunakan perasa susu apa saja mereknya. Saya kebetulan di rumah ada merek Larom, maka saya pakai. Lalu kita aduk agar gula larut. Kemudian sambil kita tambahkan susunya sedikit-sedikit. Setelah itu teman-teman bisa masukkan 1 sendok makan tepung terigu. Lalu aduk-aduk biar tidak bergerindil. Dan setelah itu bisa teman-teman saring ya, supaya tidak ada gumpalan-gumpalan lagi dan bisa halus hasil dari toppingnya. Setelah adonan disaring, kemudian kita masak dengan api yang kecil sedang sampai dia mengental. Ya, aduk-aduk terus. Ini mulai kelihatan mengental ya. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan hasil yang seperti ini, kurang lebih sudah mulai lebih kental dan tidak keras, juga tidak terlalu lembut. Setelah teman-teman masak, teman-teman akan mendapatkan adonan topping yang seperti ini, mengental dan halus. Kemudian teman-teman masukkan ke dalam piping bag plastik segitiga, dan kemudian teman-teman sisihkan dulu untuk dipakai nanti ketika adonan akan dipanggang. Setelah topping selesai dibuat, kita lanjutkan membuat adonan roti. Kita masukkan 250 gram tepung gandum, susu yang sudah ditambah dengan ragi dan sudah berbuih,
kita masukkan ke dalam tepung gandumnya. Kita tambahkan 5 bungkus gula stevia atau 2 sendok makan gula pasir, 1 butir telur. Kita aduk rata. Kemudian kita tambahkan kentang yang sudah dihaluskan sebanyak 50 gram. Teman-teman aduk terus ya sampai bergumpal-gumpal. Kalau sudah sulit diaduk dengan sendok, untuk memudahkannya kita menggunakan tangan langsung. Dan pastikan tangan teman-teman sudah bersih ya. Aduk adonan hingga setengah kalis. Setelah adonan setengah kalis, teman-teman tutup dengan plastik wrap ya, dan diamkan 30 menit. Setelah 30 menit, teman-teman akan mendapatkan adonan yang seperti ini. Sudah mulai mengembang, tapi belum sempurna, dan bisa kita letakkan di atas meja kerja kita. Kemudian kita uleni dengan tangan. Namun sebelumnya kita tambahkan dengan 1 sendok makan mentega. Lalu kita campur dan kita giling sampai betul-betul kalis. Untuk mendapatkan adonan yang kalis ini berkisar sekitar 10-15 menit ya. Lebih sedikit waktunya ketimbang kita mengadon dari awal dan tanpa didiamkan lebih dulu. Namun perlu teman-teman ketahui, kalau kita menggunakan tepung gandum maka hasil kalisnya tidak akan seperti menggunakan tepung terigu. Dia tidak bisa kalis 100% dan tidak bisa tipis sampai tidak bisa putus-putus gitu seperti roti yang dibuat dari tepung terigu biasa. Nah, setelah didapatkan hasil yang kalis, teman-teman taruh dalam baskom dan ditutup rapat, lalu diamkan sekitar 10 menit. Nanti teman-teman akan mendapatkan hasil yang seperti ini. Dia lebih lembut, lebih halus, dan sudah mulai bisa dibentuk. Lalu adonan ini kita potong-potong. Kalau teman-teman mau timbang sekitar 10 gram satu adonan, karena kan kita akan membuat bubble bread, roti bubble, jadi kecil-kecil, dan dibutuhkan kesabaran untuk membuat satu adonan sebesar 10 gram. Kalau saya di sini tidak saya timbang, saya kira-kira saja. Nah, setelah selesai dipotong-potong semua, kemudian kita rounding. Kita bulatkan adonan yang 10 gram itu menjadi lebih bulat dan lebih halus serta lebih rapi lagi. Langsung setelah kita rounding, kita susun di atas loyang yang sudah dilapisi dengan paper bag ya. Untuk bentuknya terserah teman-teman, mau bentuk bundar, mau bentuk kotak, ataupun dibentuk segitiga. Itu silahkan teman-teman kreasikan sendiri. Ini teman-teman lakukan sampai selesai ya, sampai adonan habis. Nah, ini hasilnya teman-teman setelah rapi, selesai kita rounding. Kemudian kita diamkan selama kurang lebih 45 menit biar adonan lebih mengembang dan bagus. Nah, ini teman-teman hasil dari roti bubble yang sudah di oven.